Halo Sobat Pembelajar dan kawan pajak semua, senang sekali bisa ketemu kembali kita di talk show atau diskusi lah terkait dengan isu perpajakan terkini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai natura dan kenikmatan bersama narasumber yang sangat-sangat kompeten nih, Widya Iswara, Pusdiklat Pajak, Bapak Yosep Purnomo. Halo Mas Bima, apa kabar? Ya, senang sekali Pak bisa hadir kembali Pak di studionya Pusdiklat Pajak nih Pak, sangat-sangat bagus studionya Pak. Mungkin bisa menyapa Pak Sobat Pembelajar Pak. Ya, halo Mas Bima, halo semua Sobat Pembelajar. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu ya, mudah-mudahan ada pencerahan berkaitan dengan materi ini. Ya, tentunya bersama kami ya, ini kami ada di studio Pusdiklat Pajak. Baik Sobat Pembelajar, tadi sudah saya sampaikan ya, kita akan membahas mengenai natura dan kenikmatan nih. Nah, memang dengan adanya peraturan Menteri Keuangan yang terbaru nih nomor 66 tahun 2023 yang memang halnya cukup panjang, saya coba baca ya, tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan nih. Peraturan Menteri Keuangan ini memang benar-benar aturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ya, di dalam PMK 66 sudah dia membahas mengenai pengecualian objek-objek pajak sebenarnya. Tapi memang masih banyak sobat pembelajar yang bertanya. Nah, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, kita coba bagi lebih dahulu nih. Mana yang natura, mana yang kenikmatan. Natura secara mudahnya kita sebut penggantian imbalan dalam bentuk barang. Jadi kita dibayar dalam bentuk barang. Ada pengalihan hak dari pemberi barangnya kepada penerima, seperti itu. Kalau kenikmatan, bahasa mudahnya, analoginya adalah fasilitas. Barangnya masih milik pemberi kerja, tetapi digunakan oleh pegawai, seperti itu untuk mudahnya. Nah, di Undang-Undang HPP ini memang ada pergeseran yang sangat-sangat besar, 180 derajat bahkan. Apa itu? Untuk natura dan kenikmatan, dia itu awalnya, dulunya sebelum Undang-Undang HPP, menjadi bukan biaya yang dapat dikreditkan atau bisa dibiayakan oleh pemberinya. Dan bagi pegawai yang menerima ataupun orang yang menerima jasanya, yang menerima dalam bentuk natura kenikmatan, itu bukanlah objek pajak. Seperti itu. Tetapi dengan adanya Undang-Undang HPP ini, dia berubah. Bagi pemberi natura kenikmatan, itu dapat membiayakan atas biaya natura tersebut. Jadi lumayan dapat menjadi penghasilan. Sementara bagi penerimanya, menjadi objek pajak penghasilan. Tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya PMK 66 tahun 2023 itu sudah banyak menambahkan apa saja objek-objek yang dikecualikan. Mana saja benda-benda yang dikecualikan dari objek pajak terkait natura kenikmatan. Tetapi masih banyak sobat pembelajar yang bertanya nih Pak Yosep nih, memang terkait konsep ini. Nah, mungkin saya langsung izin Pak Yosep. Ada yang bertanya dari sobat pembelajar, yaitu pertanyaannya seperti ini Pak. Apabila saya berposisi sebagai pemberi kerja, lalu saya memberikan natura ataupun kenikmatan kepada pegawai, nah boleh nggak apabila konsepnya saya tidak membiayakannya agar supaya pegawai saya yang menerima itu tidak menjadi objek pajak bagi dia? Apakah itu mungkin Pak? Bagaimana secara undang-undangnya? Mungkin bisa dibantu jelaskan Pak Yosep. Oke, baik Mas Bima. Ya, Sobat Pembelajar, ada beberapa perubahan konsep ya, tadi sudah disebut oleh Mas Bima, berkaitan dengan adanya pemberian penghasilan berupa natura kenikmatan. Oke. Kalau dulu di ketentuan undang-undang sebelum undang-undang HPP itu buat si pemberi kerja tidak boleh sebagai biaya. Sementara buat si penerima tidak menjadi objek. Ya. Nah, begitu. Nah, sekarang sudah berubah. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bima berkaitan dengan perubahan tersebut ya. Nah, dari apa yang sudah ada perubahan ini, sekarang dari sisi pemberi kerja inginnya tentunya semua yang menjadi pengeluaran berkaitan dengan pengeluaran buat si pegawai, yaitu berupa apa? Natura kenikmatan, itu inginnya sih menjadi apa? Biaya. Sementara tentunya bagi penerima supaya tidak menjadi beban bayar pajak lebih banyak, inginnya pemberian natura kenikmatan tidak menjadi objek. Nah, tapi ternyata sudah ada aturan yang terbaru di Undang-Undang HPP kita. Ya, nah nanti untuk menjawab pertanyaan tadi, ada satu klausul atau satu pasal ya di huruf pasal 6 ayat 1 huruf N. Pasal 6 ayat 1. Ya, ini ada hal yang baru ini berkaitan dengan itu. Nah, bunyinya adalah
besarnya penghasilan kena pajak bagi WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, ya, nanti akan bisa dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, atau yang sering kita sebut dengan 3M penghasilan. 3M. Nah, lalu disebutkan di pasal N yang terbaru ini, yaitu mengenai biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Jadi klausul itu sudah masuk ke dalam pasal nomor 1 huruf N. Maka otomatis pemberi kerja bisa menjadi itu sebagai apa? Biaya. Biaya. Nah, kemudian dengan adanya klausul ini dapat disimpulkan apa? Bahwa atas biaya penggantian atau imbalan yang diberikan kepada siapa? Pegawai berupa natura kenikmatan itu nanti boleh sebagai pengurang selama apa? 3M penghasilan. Lalu setelah kita lihat dari sisi pemberi kerja, coba kita lihat dari sisi si penerima. Ada pasal 4 ayat 1, ada pasal 4 ayat 3. Nah, di pasal 4 ayat 1 itu berkaitan dengan apa yang diterima oleh si pegawai. Berkaitan dengan ada berupa penghasilan. Dari definisi penghasilan kita tahu ya, di pasal 4 setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapat atau diperoleh wajib pajak ya, yang berasal dari dalam luar negeri dengan nama dalam bentuk apapun. Nah, itu dari definisi penghasilan kita punya. Nah, kemudian berkaitan dengan mengenai penggantian tadi ya, penggantian atau imbalan. Nah, disebutkan di pasal 4 ayat 1 huruf A bahwa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang berhubungan dengan dia sebagai pegawai, ya termasuk gaji, tunjangan, honor, komisi, bonus, dan satu lagi imbalan dalam bentuk lainnya. Ini ada kalimat baru di situ disebutkan. Berarti imbalan bentuk lainnya itu natura gitu. Ya, itu dia. Natura atau kenikmatan tadi, Pak. Ya, begitu. Nah, dari penjelasannya ada juga memang ditegaskan lagi di undang-undangnya. Jadi pengertian imbalan ya dalam bentuk lainnya termasuk. Nah, ini imbalan dalam bentuk tadi natura kenikmatan. Namun, nah ini juga perlu diperhatikan ya. Berkaitan dengan apakah semua imbalan natura kenikmatan itu dianggap sebagai penghasilan buat si penerima. Ternyata enggak, di pasal 4 ayat 3 huruf D dinyatakan ada beberapa yang diatur bahwa itu tidak termasuk sebagai apa? Objek pajak bagi dikecualikan gitu. Ya, termasuk yang dikecualikan. Oke, di situ disebutkan apa saja, Pak? Ada, kita lihat ya, kita baca dulu untuk yang huruf D, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan. Ini disebutkan, meliputi ada 5 poin di sini. Ya, poin yang pertama adalah semua makanan, bahan makanan, minuman dan bahan minuman ya atau kenikmatan yang disediakan oleh siapa? Kepada pegawai oleh pemberi kerja. Nah, tentunya ini harus diberikan kepada seluruh pegawai. Yang kedua adalah natura kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Daerah tertentu ya. Mungkin Pak Bima tahu ya, daerah tertentu itu termasuk daerah terpencil. Ya, di mana di sana tidak ada fasilitas yang bisa didapat ya. Makanya diberikan makanya diberikan oleh siapa? Pemberi kerja dalam hal ini. Yang ketiga adalah, nah ini berkaitan dengan pekerjaan. Biasanya kalau kita bicara natura kenikmatan itu kan bisa saja berkaitan dengan pemberian baju. Pak, saya bekerja di suatu pabrik. Misalnya pabrik ini ada resisten, harus saya dilindungi diri saya karena mungkin kena pecahan kaca atau yang lain. Pakai APD gitu. Nah, APD misalnya, itu termasuk yang ketiga. Yang keempat, semua natura dan kenikmatan yang diberikan oleh ASN. Ya, yang dananya berasal dari APBN, APBD ataupun APBDes ya, begitu Pak. Dan yang kelima, nah ini yang waktu munculnya undang-undang ini kami menunggu ya, ya kami maksudnya saya termasuk pengajar apa ya aturan ini, karena di sini disebutkan natura dan kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Nah disitulah yang bisa kita dapatkan jabaran daripada itu. Ya, jadi tadi kembali ke pertanyaan Mas Bima ya berkaitan dengan deductible sama non deductible, taxable sama non taxable. Jadi terjawab di sana semua. Nah, nanti di situ akan kita lihat ya mengenai natura kenikmatan itu akan dibahas lebih lanjut ya berkaitan dengan PMK 66 mengenai batasannya tadi, Pak. Begitu. Baik, sangat-sangat lugas sekali ya Sobat Pembelajar untuk penjelasannya nih. Untuk diskusi kita kali ini sudah habis nih waktunya kawan dan Sobat Pembelajar. Saya Bima Pradana Putra. Saya Purnomo. Pajak Kuat Indonesia Maju.